Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Junita, NIM 1914080048. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang masalah-masalah pembelajaran. Yang pertama yaitu PPJ daring dan luring. PPJ daring kesulitannya yaitu yang pertama yaitu kesulitan belajar mandiri, membuat belajar kelompok di rumah, kesulitan penganaan praktikum, kesulitan mencari buku, dan seringkali terjadinya kendala jaringan. Permasalahan luring. Luring yaitu di luar secara tatap muka. Jumlah siswa di dalam kelas dibatasi. Yang kedua itu penerapan sistem ganjil genap. Yang ketiga itu penguasaan kegiatan belajar mandiri. Dan yang keempat itu kegiatan belajar di luar jaringan. Yang selanjutnya yaitu permasalahan dalam PISA. Solusi untuk pembelajaran PISA ini adalah guru harus membimbing peserta didik untuk memulai berpikir secara HOTS dari dini, dan guru selalu memberikan soal-soal yang bersifat nalar kepada siswa agar siswa selalu berpikir kreatif. Permasalahan dalam PISA ini yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang kadang membuat para peserta didik merasa kesulitan dalam memecahkan masalah. Soal-soal dalam pembelajaran PISA skala menegah memerlukan interpretasi karena situasi yang diberikan tidak dikenal atau bahkan belum pernah dialami siswa. Soal-soal pada PISA dengan level berpikir menurut Bloom, di mana Bloom telah menyatakan bahwa ada dua level dalam berpikir matematis siswa, yakni low order thinking dan high order thinking. Menekankan pada keterampilan dan kompetensi siswa. PISA sangat menuntut kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Tim SS. Permasalahannya yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam bidang sains dan matematika. Banyak siswa yang lupa materi dan tidak paham atas materi yang diterangkan oleh guru. Masalahnya, kurangnya dan perhatian siswa dalam pembelajaran sains dan matematika, kurangnya pemahaman siswa dalam menjawab berbagai variasi soal metode tim SS, dan ketika kurangnya buku bacaan atau soal-soal yang diberikan kepada peserta didik. Solusinya, pendidikan perlu memberikan berbagai variasi soal saat pembelajaran agar siswa memiliki pengalaman maupun kesempatan mereka untuk mengembangkan kemampuannya dan menjawab soal model tim SS. Implikasinya yaitu perlunya pembelajaran IPA terpadu di sekolah, serta diharapkan peserta didik bisa menerapkan pembelajaran tersebut pada kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu KPS. Permasalahannya yaitu tidak dilaksanakannya kegiatan praktikum karena alat dan bahan ajar serta perencanaan pembelajaran yang kurang mendukung, sehingga siswa hanya dapat mencapai pengetahuan berupa teori dan tidak mengetahuinya secara langsung. Solusinya yaitu pengembangan KPS dapat dilakukan dengan metode praktikum, karena pada kegiatan ini dapat dikembangkan keterampilan psikomotorik, kognitif, dan efektif. Di sini siswa akan dilatih untuk mengembangkan KPS dan membuat siswa lebih memahami suatu pembelajaran. Penyebabnya, banyaknya sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas pendidikan serta perencanaan pembelajaran yang kurang mendukung. Implikasinya, kurangnya pendukung belajar siswa atau fasilitas belajar akan mengakibatkan menurunnya prestasi belajar siswa, serta akan sulit memahami mengenai materi-materi yang harusnya dilakukan dengan praktikum, namun guru hanya menjelaskan berupa teori.
Yang selanjutnya generasi Z. Permasalahannya siswa tidak mau berpikir kritis dalam pembelajaran dan hanya mengandalkan teknologi saja. Sebanyak 83% peserta didik tidak bisa lepas dari gadget atau Android yang dimiliki. Peserta didik menjadi generasi Z, Alpha, dan teknolog. Peserta didik menjadi kecanduan teknologi. Kurangnya perhatian dari orang tua dan kurangnya belajar teknologi. Solusinya, peserta didik harus selalu diawasi oleh orang tua. Yang kedua, ya gitu, guru selalu memberikan metode pembelajaran yang memiliki tingkat pemikiran yang kritis atau HOTS. Yang ketiga, yaitu memberikan pembelajaran khusus kepada siswa sejak dini agar kedepannya peserta didik tidak mengalami gaptek. Akibatnya, peserta didik menjadi ketergantungan gadget atau Android daripada buku, tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan baik, dan bagi peserta didik yang gagal teknologi atau gaptek, maka ia akan tertinggal dalam proses. Yang terakhir yaitu hakikat IPA. Permasalahannya yaitu kurangnya tenaga pendidik yang memahami tentang hakikat sains. Yang selanjutnya yaitu dalam pembelajaran IPA, teknik inquiry jarang digunakan dan diabaikan. Yang ketiga itu pembelajaran belum sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Keterampilan siswa dalam pembelajaran IPA pada keterampilan generik sains karena kurangnya kemampuan dasar dalam pengalaman siswa, dan pengalaman bisa menjadi dasar pantauan keluasan pengembangan kemampuan dasar. Penyebabnya karena tenaga pendidik belum memahami sepenuhnya tentang hakikat sains, karena metode pembelajaran inquiry terlalu lama untuk diselesaikan, dan karena banyak siswa tidak akan paham dengan metode belajar mandiri dan harus diterangkan atau dijelaskan oleh guru. Akibatnya, siswa hanya mampu menampung materi dari guru saja, dan kadang pembelajaran tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, tidak mencapai target yang telah ditentukan. Solusinya, tenaga pendidik harus mampu memahami secara mendalam tentang hakikat sains, keterampilan, dan proses. Tenaga pendidik harus mampu memadukan antara hakikat sains dan teknologi, mampu mengubah metode pembelajaran agar siswa tidak hanya berpatokan kepada guru saja, dan tidak membuat peserta didik menjadi bosan. Peserta didik harus memiliki keterampilan sains. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang permasalahan-permasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.